Ya, Anda kami bersama di Sapa Indonesia, pemirsa. Penyanyi Vidiano mengumumkan bahwa dirinya mengidap kanker ginjal. Dan hal ini disampaikan di akun Instagram Vidi Aldiano. Coba kita lihat bersama seperti apa ini pengumuman yang dilakukannya. Mungkin banyak yang nanya dari kemarin beberapa bulan lalu kenapa gue sering bolak-balik Singapura. Hari ini gue baru bisa kasih tahu alasannya. Dari beberapa bulan yang lalu gue ada sedikit anomali dalam diri gue. Dari Oktober kemarin sebenarnya udah didiagnosa sebenarnya. Tadinya awalnya cuma kista, tapi ternyata it turns out menjadi sesuatu yang lain. Dan baru minggu lalu gue baru dapat kabar bahwa gue punya cancer di ginjal gue, tepatnya di ginjal kiri Ya, gue. lewat video yang diunggah di akun Instagramnya, Vidi nampak tegar menyampaikan kabar bahwa dirinya mengidap kanker ginjal. Pelantun nuansa bening ini meminta doa dari semua orang yang melihat videonya sebelum melaksanakan operasi pada hari Jumat lalu. Dan Vidi berharap agar bisa lekas sembuh dan beraktivitas kembali. Sebelumnya juga Vidi mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis kista, namun belakangan Vidi menyatakan dirinya mengidap kanker ginjal di sebelah kiri. Dan ini sangat mengejutkan, terutama untuk para netizen yang follow Vidi di Instagram, karena kan Vidi merupakan sosok yang masih muda, masih aktif. Betul, masih muda. Ternyata mengumumkan bahwa dirinya terkena kanker ginjal. Dan karena itu kami akan bahas lebih lanjut nih dengan dokter spesialis urologi konsultan uro-onkologi, Dr. Syamsu Hudaya atau biasa disapa Dr. Daya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Pagi. Mbak Sarah. Iya, dan kami juga ajak semua pemirsa untuk bergabung melalui telepon interaktif kami di 021 583 99 100 jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Oke, langsung Dokter Daya, ini Vidi masih muda, begitu kemudian kalau saya sebagai netizen, kemudian saya mendengar dia mengatakan saya terkena kanker ginjal. Saya masih sedikit agak jarang begitu ya mendengar kanker ginjal seperti itu. Apakah betul itu rawan terjadi pada orang-orang dan usia muda sebenarnya? Baik, sebenarnya kanker ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya tentu dari semua usia, daripada anak-anak pun kita mengenal adanya kanker ginjal. Memang kalau kita mungkin yang diidap oleh Vidi ini adalah kanker yang kanker dewasa ya, kanker ginjal dewasa. Ya, atau renal cell carcinoma biasanya itu umumnya diderita oleh orang tua. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengenai orang muda atau dewasa muda. Karena ada penelitian yang dilakukan di Indonesia ya, di Rumah Sakit Darmais dan di Rumah Sakit Cipto, itu penelitian sampai tahun 2017 itu dari sekitar 70 pasien itu usia termuda yang didapatkan adalah 25 sampai sekitar 70 tahun. Jadi artinya semua bisa kena. Nah kebetulan memang yang nilai tengahnya adalah 50. Jadi antara 25 sampai 70-an tahun gitu ya yang ditemukan menderita kanker ini. Jadi artinya semua bisa. Memiliki potensi untuk memiliki potensi. Nah yang penting adalah bagaimana nanti kita harus untuk penyakit kanker kita selalu mengusahakan kalau bisa dilakukan deteksi dini. Nah, tapi untuk pemicunya sendiri nih, Dok, untuk kanker ginjal. Ini kan seperti yang dokter katakan, ini biasanya menyerang mereka yang sudah dewasa atau lanjut, atau mediannya 50 tahun. Betul. Tapi apa faktor pemicunya? Apakah gaya hidup kah? Atau memang pola lingkungan atau asupan gizi seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang sayangnya memang untuk kanker ginjal, ini yang ternyata sampai saat ini kita belum mengetahui apa penyebabnya. Bedakan antara penyebab dengan faktor resiko. Nah, yang bisa kita ketahui sekarang adalah faktor resiko. Jadi apa yang kira-kira berhubungan dengan timbulnya kanker ginjal. Apa itu, Dok? Ya, yang paling sering itu adalah satu merokok. Nah, ini kebiasaan merokok ini memang kita tahu rokok ini semua dihubungkan dengan kanker. Berarti bukan hanya kanker paru-paru aja, Dok? Bukan. Semuanya, Banyak. Dok? Kanker ginjal, kanker kandung kemih, kemudian banyak lagi yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada ternyata penelitian lagi adalah obesitas sentral, sindrom metabolik, ya. Kemudian tentu memang ada dibilang kelainan genetik ya yang berhubungan dengan sindrom tertentu yang mempermudah terjadinya kanker. Oke. Gitu. Tapi bagaimana bisa mengenali gejala awal dari kanker ginjal nih, kok spesifiknya? Ya, oke. Kanker ginjal ini adalah organ yang ada di dalam tubuh. Jadi memang sayangnya agak sulit kita untuk mendapatkan secara awal ya. Tadi saya sebutkan
sepentingnya adalah MCU, terutama medical check up, terutama dengan ultrasound. Kalau kita bicara kanker gejalanya yang spesifik itu ada 3. Yang pertama itu adalah hematuri atau kencing berdarah, kemudian yang kedua nyeri pinggang, nah yang ketiga adalah adanya benjolan atau massa di daerah ginjal yang terkena. Nah, sayangnya ketiga gejala ini umumnya akan nampak kalau ternyata pasien itu sudah dalam kondisi lanjut. Stadium lanjut. Stadium lanjut dengan tumor yang sudah besar. Baru kita bisa menemukan gejala tersebut. Nah, tumor yang sudah besar, Dok. Apakah semua tumor yang ada dalam tubuh itu bisa menjadi kanker? Karena kan seperti Vidi Aldiono katakan tadi, awalnya dia bilangnya mengidap kista. Lalu ternyata itu cancer. Nah, kalau untuk tumor itu adalah istilah benjolan. Secara umum disebut tumor. Nah, kalau tumor itu dicurigai ganas, maka dia berubah istilahnya menjadi kanker atau kanker. Oke. Nah, itu. Sedangkan mengenai kasus ini pada kista, nah memang kanker ginjal, tumor ginjal ada 2, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor jinak yang sering ditemukan adalah kista. Nah, kemudian apakah kista ini menjadi ganas? Mungkin tidak seperti itu. Jadi mungkin pada kasus ini dia melakukan pemeriksaan dengan ultrasound mungkin, kemudian ditemukan adanya kista. Nah, kista ini kemudian berlanjut, kita lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan menggunakan yang namanya multi-slice CT scan dengan menggunakan kontras. Nah, dari situ itu kita bisa menilai, ada satu penilaian khusus yang disebut sebagai klasifikasi Wozniak. Nah, dari situ kita akan bisa menilai apakah ini cenderung menjadi ganas atau tidak. Jadi dibagi menjadi 4 level. Kalau levelnya dari literatur atau dari pemeriksaan radiologik tersebut, imaging tadi yang dilakukan oleh sejawat radiologi, nanti kita lihat sama-sama, maka kita akan bisa menilai kalau dia memang di level 3, klasifikasi 3 dan 4, maka itu memang di atas 50% sampai 90% itu memang sangat mencurigakan ganas, sehingga memang sebaiknya harus segera dilakukan pengangkatan. Pengangkatan itu. Kenapa? Karena tumor ginjal ini adalah tumor yang dikenal dia itu obat yang terbaiknya adalah dengan operasi. Karena dia terkenal dia tidak mempan terhadap kimia, penyinaran, radiasi atau kemoterapi. Dia kurang mempan. Sehingga kalau kita temukan segera, maunya berharap dalam kondisi yang lebih kecil, lebih dini, sehingga kita bisa lakukan operasi segera pengangkatan tumor, pasien bisa disembuhkan. Bahkan kalau dengan ukuran yang masih kecil, kita mampu melakukan saat ini dengan teknik minimal invasif. Nah, kita akan bahas lagi tekniknya seperti apa. Tapi kita juga masih akan mengajak pemirsa nih untuk bisa telepon ke kita untuk mengikuti telepon interaktif dan memberikan pertanyaan diinginkan. Betul sekali. Anda bisa gabung sama kami usai jeda di 021 583 99 100 untuk telepon interaktifnya. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, saat ini kita sudah ada 3 penelpon. Yang pertama kami hubungi dulu ada Bapak Fadoli dari Cilacap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya. Ya, Pak Fadoli, silakan, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Ini selamat pagi, dokter. Pagi, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya, Pak. Ya, ini saya mau tanya, Pak. Itu kan kanker ginjal ya, Pak. Ya, saya mau tanya, itu diakibatkan dari makanan atau dari kekurangan minum, itu gimana Pak Dokter? Terima kasih. Oke, Ya. Terima kasih Pak Fadoli. Silakan, Dok. Baik, ternyata makanan ini tidak berhubungan ya, tidak banyak berhubungan dengan timbulnya kanker ginjal. Tadi saya sebutkan yang kita ketahui adalah rokok ya, kebiasaan merokok, kemudian obesitas atau kegemukan, itu yang sama ada masalah keturunan atau mungkin sindrom tertentu. Kalau makanan sejauh ini tidak ada yang berhubungan langsung dengan timbulnya kanker ginjal. Untuk minum tadi? Minuman juga sama, ya. Jadi kebiasaan diet, minum maupun yang lain ya, mungkin malah dibilang terpapar zat kimia dan lain sebagainya. Ternyata sampai sejauh ini diyakini tidak ada hubungannya dengan timbulnya kanker ginjal.
Oke, nah kita juga sudah ada penelpon berikutnya. Ini dari Bapak Robi di Jakarta. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi Pak Robi. Pagi. Ya Pak Robi silakan Pak untuk pertanyaannya yang akan disampaikan kepada dokter. Ya, sebelumnya selamat pagi Pak Dokter sama rekan-rekan semua. Pagi Pak. Ini saya mau bertanya untuk tentang kanker ginjal. Apakah dengan kanker rutin berolahraga dan pola makan hidup sehat, kita bisa terhindar secara penuh dari kanker ginjal? Karena saya sangat jarang mendengar kanker ginjal. Biasanya yang umum itu kan semacam kanker darah, kanker hati, dan sebagainya sih. Menurut Pak Dokter itu bagaimana? Terima kasih. Pak Robi, Baik. silakan. Terima kasih Pak Robi. Baik, jadi memang kanker ginjal ini memang bukan termasuk 10 besar ya. Di Indonesia masih urutan ke-15 sekitar. Jadi memang mungkin masih jarang. Tetapi di rumah sakit rujukan seperti di tempat saya bekerja, hampir tiap bulan atau tiap minggu kami melakukan tindakan operasi untuk kanker ginjal. Nah, mengenai tadi gaya hidup dan lain sebagainya, sudah saya sampaikan, ya tentu gaya hidup sehat tentu dianjurkan untuk semua orang ya. Kemudian makanan yang baik, yang sehat pasti itu pasti kita anjurkan. Sayangnya tadi ini tidak berhubungan memang dengan sampai saat ini tidak diketahui persis hubungannya dengan timbulnya kanker ginjal. Tetapi tentu hidup sehat adalah wajib ya buat kita semua yang kita ingin hidup sehat. Yang penting pada kasus kanker ginjal ini adalah kalau menurut kami ya karena ini ada organ dalam. Jadi agak sulit memang kita menemukannya, mengetahuinya. Oleh karena itu kalau menurut kami ya penting dilakukan medical check up ya, pemeriksaan rutin. Jika setelah medical check up ternyata terdeteksi kanker nih dok, mungkin orang kalau misalkan dengar kata kanker sendiri, waduh langsung death penalty gitu, langsung yang dibayangkan itu seram gitu dok. Mentalnya terserang juga gitu ya Sarah. Ini bagaimana pengobatannya dok? Seberapa besar chancesnya? Nah, justru itu tadi. Kalau untuk kanker ini kita selalu mendengungkan istilah diagnosis dini, deteksi dini. Sayangnya ginjal memang kita tidak ada tumor marker ya, tidak seperti misalnya pada prostat misalnya ada pemeriksaan PSA. Kalau ginjal ini nggak ada. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita minta terutama pertama dengan pemeriksaan ultrasound. Ya, kalau ultrasonografi ini mencurigakan, misalnya VD tadi ada kista, kita meningkat kepada CT scan. Nah, kalau misalnya memang sangat meyakini itu suatu curiga kanker, maka kita akan lakukan tindakan operasi. Nah, operasi apabila tadi deteksi dini kita ketemukan awal kecil, kita mampu saat ini melakukan dengan tindakan minimal invasif, sehingga tindakan ini akan menguntungkan buat pasien, lebih cepat sembuh, lukanya minimal, nyerinya minimal, dan insya Allah diangkat ginjalnya. Betul sekali. Tentu sampai ada batas tertentu ya. Biasanya ya pengalaman kami sekitar sampai 7 cm ya. Kami masih tentu dengan letak tertentu, ada aturannya ya. Ada caranya, ada tekniknya. Pada ukuran yang sampai dengan 7 cm pun ya, 5-7 cm. Kita saat ini sudah mampu melakukan untuk tindakan minimal invasif, sehingga yang diangkat adalah hanya tumornya saja, tidak perlu mengangkat ginjal. Jadi sehingga bisa sembuh lebih cepat juga dan bisa optimis untuk betul, dan tetap menjaga, artinya orang dikasih 2 ginjal, kita pengen itu tetap ada dua-duanya. Nah kita tapi betul kerjasama untuk itu supaya dapat yang lebih dini. Berarti tetap semangat ya bagi mereka yang sudah terdeteksi dan sedang menjalani pengobatan seperti Vidi Aldiano. Ya. Mudah-mudahan saya kira harus seperti itu, tetap semangat, dukungan keluarga, dan perlu kadang-kadang kita multidisipliner tim untuk menangani kanker ini, karena ini bukan masalah sederhana. Baik, Dokter Daya, terima kasih untuk waktunya. Dokter. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat buat masyarakat kita, buat penduduk Indonesia. Amin.